Vaksin Indonesia ibarat belum jadian tapi sudah posesif. Ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Selamat pagi, fans Selena Gomez yang kalau sehari tak bersamanya ibarat setahun tanpa hujan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas soal vaksin COVID-19 yang lucu dan menggemaskan, namun nyebelin karena tak jelas lagi mana fakta dan mana hoax. Media mainstream terpercaya menjadi beo manggut-manggut mengutip pernyataan para tokoh yang tak paham vaksin, tak mau belajar pula, tapi membuat klaim bombastis. Kegemasan ini bermula saat beberapa waktu lalu ada relawan calon vaksin yang kemudian terjangkit virus corona. Berita ini sebenarnya biasa saja, tapi sebagian pihak terlalu reaktif. Mungkin juga ketakutan seolah-olah relawan calon vaksin tersebut menjadi positif COVID gara-gara disuntik calon vaksin. Dalam kesempatan terpisah, tim vaksin malah mencurigai bahwa relawan yang terpapar COVID diduga mendapatkan placebo. Apa itu placebo? Cairan berupa calon vaksin tapi bukan calon vaksin. Jadi, misal calon vaksin seperti air, maka placebo akan berisi air. Kalau cairan calon vaksin mirip teh, ya placebonya akan dibuat mirip teh juga. Begitu seterusnya. Terlihat jelas kepanikan tim vaksin sampai harus mengklaim dan mencurigai relawan mendapat placebo. Padahal ini kan sebatas penelitian, tak harus berhasil. Kalau memang gagal atau ada yang tidak efektif, itu bagus sebagai masukan dan perbaikan. Itu bukan malah ditutup-tutupi dan dicurigai placebo. Kalau melihat respon tim vaksin seolah karya mereka maha sempurna dan pasti berhasil, mirip ABG yang baru sehari jadian, begitu yakin akan sampai ke pelaminan. Padahal kan belum tentu, informasi soal produksi massal juga berseliweran. Setiap orang berbicara berbeda-beda. Bahkan, satu orang bisa membuat lebih dari satu pernyataan soal kapan vaksin tersebut bisa diproduksi. Miriplah seperti teman-teman kalian yang katanya mau nikah tapi informasi bulan dan tahunnya berubah-ubah. Hari ini bilang September, besok bisa bilang Desember. Desember tahun depan pula. Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu bilang kalau vaksin merah putih siap diproduksi pada pertengahan 2021. Tapi Erik bilang produksi vaksin baru bisa dilakukan tahun 2022. Bingung kan? Begitu juga dengan harga vaksin. Bio Farma yang bertugas memproduksi vaksin mengeluarkan harga asumsi 72.000 sampai 145.000. Namun Erik punya asumsi lain harganya di kisaran 366.000 sampai 439.000. Sementara Erlangga, Menko Perekonomian punya asumsi lagi. Ulangi, Menko Perekonomian punya asumsi lain lagi. Rentang harga antara 148.000 sampai 296.000. Namun sejatinya mereka ini sama saja. Vaksinnya belum tentu berhasil. Belum tentu efektif dan sesuai dengan tubuh masyarakat Indonesia, tapi sudah bicara harga penjualan. Padahal sekali lagi statusnya masih calon vaksin, belum tentu sukses jadi vaksin. Ini baru tahap penelitian, ibaratnya masih tahap PDKT, belum jadian. Maka membicarakan harga calon vaksin padahal masih calon, ini ibarat orang yang belum jadian tapi sudah posesif ngatur-ngatur. Dan kalau sampai si calon vaksin ini gagal uji klinis, gagal jadi vaksin, maka statusnya mirip dengan mantan gebetan. Belum jadian masih gebetan tapi sudah putus duluan. Pada intinya tidak masalah dengan optimisme, tidak ada yang salah dengan harapan. Namun semuanya perlu dipastikan bahwa harapan dan optimisme diletakkan tepat pada tepatnya sesuai waktu. Jika ini memang masih penelitian, mari bicara penelitian. Sadari bahwa ini penelitian yang bisa berhasil dan bisa gagal. Menutup-nutupi kegagalan atau masalah di awal-awal penelitian jelas hanya akan menciptakan masalah yang lebih besar ketika sudah sampai di masyarakat. Bagi saya, jelas lebih baik jujur soal kegagalan dan perbaikan daripada ditutupi dan dipaksakan. Kalau memang tidak cocok, kenapa harus dilanjutkan? Bukankah kita sudah belajar dari banyak sejarah? Jalani aja dulu, yang setelah jalan semakin menemukan banyak ketidakcocokan, tidak memaksa untuk bertahan karena sudah terlanjur nyaman. Vaksin ini juga sama. Gap harga produksi dan distribusi jelas menggiurkan, apalagi ini untuk 250 juta orang dan 2 kali suntik, atau 500 juta dosis.
Untung Rp1.000 saja per dosisnya sudah nggak mampu kalkulator kita menghitungnya. Apalagi kalau GAP untungnya sampai Rp10.000 per dosis. Pasti cukup untuk logistik pemenangan Pilpres 2024. Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.